Tuhan kita itu senang dengan keanekaragaman. Bayangkan kalau Tuhan menciptakan bunga hanya dengan satu warna, warna kuning misalnya. Pasti Bu Vera akan protes, silau men katanya. Puji Tuhan ada beragam warna sehingga kita bisa melihat keindahan dan keharmonisan di dalam keragaman itu. Indonesia juga terdiri dari berbagai macam budaya, suku, ras, dan agama. Dan dunia yang Tuhan ciptakan ini juga terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, ras, dan agama. Dan keanekaragaman yang Tuhan ciptakan ini, Tuhan menginginkan adanya persatuan, keharmonisan. Kita semua juga menginginkan semua untuk hidup harmonis, damai satu dengan yang lain, tanpa konflik satu dengan yang lain. Namun apa kenyataan yang kita lihat saat ini? Konflik ras, suku, dan agama sangat mudah terjadi. Sudah banyak terjadi. Dan masih banyak terjadi hingga saat ini. Konflik perang Rusia dan Ukraina masih belum berakhir hingga saat ini. Israel dan Palestina juga masih berkonflik hingga hari ini. Dan kita dibayang-bayangi oleh konflik yang terjadi antara China dan Taiwan. Belum lagi konflik yang terjadi di Indonesia sendiri. Konflik dalam Kapolri yang sedang ramai ya saat ini. Dan masih banyak konflik-konflik yang lain yang terjadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perikop bacaan kita pada ayat 15, Paulus menasehatkan agar hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera yang dimaksud adalah damai sejahtera yang terjadi karena ketiadaan konflik. Karena Adam dan Hawa manusia berkonflik dengan Allah. Dan oleh darah salib Kristus kita diperdamaikan oleh Allah. Dalam Kolose 1 ayat 20 mengatakan, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Damai sejahtera Kristus adalah damai sejahtera yang sudah Yesus kerjakan bagi kita melalui salib. Dan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus, dinasehati untuk turut ambil bagian dalam damai yang sudah Kristus bawa. Dan Kristus hadirkan dengan ikut bersama dalam kematian Kristus. Sehingga kita mengalami pendamaian dengan Allah, mengalami damai sejahtera Kristus, mengalami Kristus itu sendiri. Kita sering mendengar orang-orang yang bersaksi ya, pada saat mereka menerima Kristus, pertama kali menerima Kristus dalam kehidupan mereka. Mereka mengatakan mereka merasakan ada rasa damai yang selama ini belum pernah mereka rasakan. Dan itu juga yang saya rasakan pada saat pertama kali saya menerima Kristus. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Memerintah dalam bahasa Yunani merujuk pada raja yang harus membuat keputusan di antara beberapa pilihan yang ada. Sehingga pada saat damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, kita mengizinkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita dan menjadi faktor penentu dalam kita membuat keputusan di saat kita dihadapkan pada beberapa pilihan. Dan dalam psikologi Yahudi dikatakan bahwa hati adalah kendali atau setir yang mengendalikan kehidupan kita. Karena dari hati terpancar kehidupan ya, dalam Amsal 4 ayat 23. Sama seperti Bapak Ibu menyetir mobil, mengendalikan mau dibawa kemana mobil itu, hati juga menjadi kendali atau setir. Mau dibawa kemana kehidupan kita ini. Kiranya damai sejahtera Kristus menjadi faktor penentu dalam setiap keputusan kita dan juga yang menjadi kendali, sehingga kehidupan kita memancarkan damai sejahtera Kristus. Sehingga dalam menjalani hidup ini, segala yang kita putuskan, tindakan yang kita ambil, bisa memiliki kualitas damai sejahtera Kristus. Sehingga dengan kualitas hidup seperti itu, kita akan hidup dalam damai satu dengan yang lain. Hidup yang menghadirkan damai. Hidup dalam satu kesatuan yang tidak membeda-bedakan. Seperti yang orang Indonesia
dasar negara, bukan negara, maksudnya yang kita pakai Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan dalam usaha kita menghadirkan damai sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi Allah, kita dinasihatkan untuk mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, lemah lembutan, dan kesabaran. Sabar satu dengan yang lain, dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 16 mengatakan, hendaknya perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Dalam New Jerusalem Bible dikatakan, hendaklah pesan-pesan Kristus di dalam segala kekayaannya itu find a home. Hendaklah perkataan Kristus itu menemukan sebuah rumah, mendapatkan tempat untuk diam di dalam setiap kita. Kita semua juga tahu bahwa perkataan Kristus atau firman Tuhan itu sangat kaya sekali. Kita mengenal ada istilah BGA, baca gali Alkitab. Firman Tuhan tidak hanya dibaca, tapi harus digali untuk mengetahui kedalaman dan kekayaannya. Ada istilah PA, pemahaman Alkitab. Firman Tuhan tidak hanya dibaca, tapi kita belajar untuk memahaminya. Seperti yang kita lakukan saat ini dalam KPA ini. Saya teringat juga waktu saya pernah mengikuti PA waktu saya masih berjemaat di GKI Cikarang. Itu seminggu sebelumnya biasanya dikasih tahu perikop yang akan dibahas di PA ya. Dan sehari sebelum PA itu berlangsung, saya mencoba mencari tahu apa sih yang akan dibahas. Ayatnya itu satu ayat dan sangat pendek gitu ayatnya, sebenarnya kalimatnya itu pendek. Saya baca berulang-ulang itu, saya coba mengerti, saya nggak bisa dapat malam itu maksud dari satu kalimat yang pendek itu. Akhirnya saya tidur, dan besoknya itu pada saat PA, saat pendeta itu menjelaskan tentang kalimat yang satu ayat yang pendek itu, ternyata saya baru dibukakan gitu. Ternyata itu dalam sekali, panjang lebar jadi luas, yaitulah kekayaan sebuah firman Tuhan. Dan perkataan Kristus dan segala kekayaannya yang sudah menemukan tempat di dalam kita, tidak hanya diam, tetapi dalam lanjutan ayat 16 dikatakan, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Teguran dan ajaran dari firman Tuhan itu yang akan terus-menerus mengingatkan kita untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi yang ada dalam diri kita. Seperti yang tertulis dalam ayat 5. Cabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala dan mendatangkan murka Allah. Teguran dan ajaran itu juga yang menasehatkan kita untuk membuang segala amarah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut, dan tidak saling mendustai. Dan sebagai umat pilihan Allah yang sudah dikuduskan dan dikasihi, kita dinasehatkan untuk menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, yang masih berproses sampai hari ini. Seperti yang Tuhan masih proses juga dalam hidup saya sampai hari ini. Mungkin Bapak Ibu tahunya saya sekarang dulu waktu saya masih kos itu, Bapak kos sampai ngeledekin saya. Mau kemana? Mau ngukur jalan ya gitu katanya. Jadi pada hari Minggu itu kalau saya balik dari Bogor itu, masuk ke kosan, naik ke lantai 2, kamar saya di lantai 2. Belum juga 1 jam saya udah turun lagi, ketemu si bapak lagi, dan saya keluar kos gitu. Makanya dia ngeledek, mau kemana? Mau ngukur jalan. Iya, saya udah biasanya janjian sama temen, hangout, makan segala macam gitu ya. Itu seperti ya masih belum banyak belum punya tujuan. Tapi puji Tuhan,
Tuhan mempertemukan saya dengan seseorang yang membuat saya membuka Alkitab, membuat saya untuk mencari gereja, mencari Tuhan, dan saya komit untuk bergereja. Ya, proses terus-menerus diperbaharui adalah supaya kita memperoleh pengetahuan yang benar. Baliknya yang Tuhan mau sebagai pencipta kita. Dan sebagai orang-orang percaya yang sudah diperdamaikan oleh Allah melalui Yesus Kristus dan yang telah menerima pengampunan dosa akan hidup dengan hati yang dipenuhi rasa syukur. 3 kali kata syukur diungkapkan dalam perikop bacaan kita ini. Ayat 15 mengatakan bersyukurlah, ayat 16 dan 17 mengucap syukur. Hati yang penuh rasa syukur akan lebih mudah untuk mengasihi, untuk sabar satu dengan yang lain, dan untuk mengampuni. Kita beribadah dan bersekutu juga salah satunya adalah sebagai ungkapan rasa syukur pada Tuhan atas segala apa yang baik yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Dan melalui ibadah dan persekutuan, selain kita mendengar firman Tuhan yang mengajar dan menegur, kita juga mengungkapkan syukur dengan menaikkan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Hidup dengan hati yang dipenuhi rasa syukur membuat kita lebih mudah dalam mengungkapkannya melalui puji-pujian, nyanyian rohani, dan mazmur. Hati yang bersyukur juga sadar bahwa Tuhan yang sudah lebih dulu mengampuni dan mengasihi kita. Kasih Allah menjadi dasar, pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan panggilan kita menjadi satu tubuh sebagai gereja dengan Kristus sebagai kepalanya. Kristus menjadi pusat dari semua aspek kehidupan kita. Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kiranya kita sebagai gereja, sebagai komunitas orang-orang percaya, yang sudah dipilih, dikuduskan, dan dikasihi, yang sudah diperdamaikan oleh Allah melalui salib Kristus, yang telah mengalami Kristus, kita saling mengingatkan untuk menghadirkan damai sejahtera Kristus, dan saling mengingatkan agar dalam semua aspek kehidupan yang kita lakukan, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, kiranya kita melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah pusat, yang adalah kepala gereja. Sehingga hidup yang kita jalani ini adalah hidup bagi Yesus, yang terpancar dari hati yang dipenuhi oleh rasa syukur. Amin. Terima kasih.